Kemudian Allah katakan tidak seyogyanya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Meskipun mereka itu ada hubungan kerabat. Ini aturannya seperti itu dari Allah. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dari setelahnya nyata lahum kepada mereka orang Nabi dan orang-orang yang beriman. Apa yang nyata? Annahum sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, annahum ashabul jahim adalah penghuni neraka. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Jadi nikmat iman ini nikmat yang paling mahal ya. Maka jaga nikmat iman ini sangat berharga. Kalau kita punya barang berharga bagaimana? Kita jaga, kita simpan, kita rawat, kita betul-betul. Nah, ada di dalam diri kita ini nikmat yang sangat berharga, yaitu iman ya. Jangan sampai ini iman hilang ya. Jangan sampai ini nikmat iman dicabut oleh Allah ya. Jangan. Nah, bagaimana cara memperkuat iman ya? Agar kuat iman kita. Kalau iman kita kuat, kita akan kuat untuk mengalahkan ajakan setan dan hawa nafsu. Sedangkan setan dan hawa nafsu ini mengajak untuk bermaksiat. Nah, kalau iman kita kuat, kita bisa mengalahkan, melawan ajakan setan dan hawa nafsu. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alil Haddad mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyah, wa innama yazidul iman bil mudawamati alal a'malis salihah wal ikthari minha ma'al ikhlasi lillah. Wa innama yazidu dan pastinya bertambah kekuatannya keimanan kita, bertambah kokoh, bertambah meningkat derajat keimanan. Pan duit ke hayang nambahan dah duit. Pira ku ari iman teh hayang nambahan. Ya, maksudnya bertambah derajatnya ya. Kalau aslul iman ya tidak, ini tingkatannya, derajat imannya bertambah. Nah, innama yazidul iman, pastinya bertambah al-imanu iman, yakni derajat iman. Dengan apa bertambahnya kualitas iman, kekuatan iman ya? Bil mudawamati, dengan kontinu ya, dawam matuh mayeng gitu ya. Bil mudawamati, dengan kontinu alal a'malis salihah, kepada melakukan amal-amal soleh. Jadi kalau kita sudah melakukan amal soleh, usahakan didawamkan ya, mendawamkan amal soleh. Gitu ya, jangan sampai kita tidak dawam. Kalau kita sudah punya rutin apa saja kebaikan, pokoknya rutinkan terus. Contoh ngaos enjing-enjing, rutinkan itu kan ngawas teh amal soleh. Thalabul ilmi ini salah satu daripada amal soleh. Rutinkan. Kemudian yang kedua, wal iktsari minha, memperbanyak amal soleh. Sudah kita rutin, tingkatkan lagi sedikit-sedikit gitu. Memperbanyak amal. Nah, merutinkan amal soleh dan memperbanyak amal solehnya ma'al ikhlasi lillah, harus disertai dengan ikhlas karena Allah. Kudu karena Allah amal soleh, ngajina sing karena Allah, ngawurukna karena Allah, sodakohna karena Allah. Nah itu. Jadi diantara yang menjadi sebab bertambah kuatnya keimanan, yang pertama adalah kontinu atas melaksanakan amal soleh. Kedua, memperbanyak amal soleh. Ketiga, ikhlas, disertai dengan keikhlasan. Ketika kita continue, dawam di dalam amal soleh dan memperbanyak amal soleh disertai dengan keikhlasan, ini memperkokoh, memperkuat keimanan yang ada pada diri kita. Kan kita nggak tahu apakah akhir umur kita ini bagaimana, kita nggak tahu apakah husnul khotimah, kita nggak tahu. Nah, dari sekarang kita perkuat iman kita agar kelak ketika sakaratul maut ya, iman ini tetap kokoh, tidak terganggu, tidak tergoda. Karena ketika sakaratul maut
itu setan sangat menggoda. Sangat menggoda. Oh, luar biasa. Menggodanya itu luar biasa. Ya, supaya kita lepas imannya. Ya, terjadi kepada siapa? Barsisok. Barsisok. Ada dahulu zaman Bani Israel ada namanya Barsisok. Dia ibadahnya 70 tahun. 70 tahun belum pernah melaksanakan maksiat sekedip mata pun. Luar biasa kan? Tapi matinya nggak bawa iman. Nah ini bahaya. Bahaya ya. Maka kita harus takut. Jangan sampai kita merasa aman. Wah, saya mah pasti husnul khotimah. Dari mana jaminan kita husnul khotimah? Ya. Dari sekarang kita perbaiki terus, yaitu dengan memperkuat keimanan agar ketika sakaratul maut iman kita tidak dicabut oleh Allah. Dengan apa? Memperkuat iman, menambah iman, continue dalam amal soleh, memperbanyak amal soleh disertai karena Allah. Itu salah satu untuk memperkuat keimanan keislaman kita ya. Kemudian jadi orang yang sudah mati dalam keadaan kafir, matinya dia itu secara zahir memang kafir, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Maka tidak boleh kita seorang muslim untuk mendoakan supaya diampuni dosanya, nggak boleh. Meskipun itu hubungannya keluarga, adik, kakak, orang tua, siapa saja nggak boleh. Ya, nggak boleh kita mendoakan supaya mendapatkan ampunan untuk orang kafir yang matinya dalam keadaan kafir. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa makana istighfaru Ibrahim. Nah, ayat ini turun karena sebagian sahabat berdalil kan itu Nabi Ibrahim juga memohonkan ampun untuk orang tuanya. Itu ya. Maka turun ayat ini. Wa makana istighfaru Ibrahim, dan tidak ada istighfarnya Nabi Ibrahim diabi untuk orang tuanya. Nah ini juga orang tua Nabi Ibrahim juga para ulama ada dua pendapat. Yang dimaksud abihi yang mati dalam keadaan kafir itu pamannya bukan bapaknya. Jadi ulama juga ada dua pendapat. Yang dikatakan abihi di sini pamannya bukan bapaknya. Seperti itu para ulama menafsirkan ya. Itu ada dua pendapat. Bapak di sini maksudnya pamannya. Ada yang berpendapat seperti itu, ada juga yang berpendapat bapaknya itu yaitu bapaknya sendiri itu. Nah, istighfarnya Nabi Ibrahim ini kepada bapaknya yang dibaca di sini ya, Yabi kepada bapaknya, melainkan karena ada perjanjian. Nabi Ibrahim janji kepada ayahnya, janjinya aku akan memohonkan ampun untukmu. Maksudnya tujuannya agar beliau orang tuanya masuk ke dalam agama Islam. Ketika telah nyata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa sesungguhnya bapaknya tersebut adalah yang memusuhi Allah, yakni meninggalnya dalam keadaan kafir, maka Nabi Ibrahim berlepas tangan, tidak ikut-ikutan, dan Nabi Ibrahim meninggalkan istighfar untuk bapaknya tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim ini sangat ya, itu sangat sayang kepada orang tuanya ya, sampai beliau ingin memohonkan ampunan. Adapun memohonkan ampunan untuk orang muslim itu sangat baik, apalagi orang tua sendiri itu sangat dianjurkan. Minimal tiap ba'da salat rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal satu kali ya, tiap ba'da salat jangan sampai terlewat. Ya, jangan sampai, bahkan dianjurkan lagi setelah adzan, karena waktu setelah adzan itu waktu ijabah doa. Setelah adzan, setelah membaca doa adzan, ditambah rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap ba'da adzan ya, setelah membaca doa setelah adzan baca oleh kita ya.
Nah, apa sih keuntungannya mendoakan orang yang sudah mati? Oh, keuntungannya sangat besar. Apakah sampai? Sampai tidak? Piraku nepi. Sok aja dan helak. Ente mawat ke kukuring. Didoakeun, lamun teu nepi balik deui ka dieu. Ya. Nyampai. Ya, akidah Ahlussunnah meyakini nyampai itu doa. Doa itu nyampai, ya, dan bermanfaat untuk mayit. Disyaratkan mayitnya harus yang muslim, matinya dalam keadaan Islam, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena doanya orang-orang yang hidup, pasti binasa tuh orang-orang yang mati, ya. Jadi sangat berguna, sangat bermanfaat doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Pan diajarkeun dina salat gaib nage, dina salat jenazah nage, Allahumma gfirlahu warhamhu. Leres teu? Lamun teu mangpaat jang naon eta ngadoakeun Allahumma gfirlahu. Lamun teu mangpaat, teu nepi eta bade baca Allahumma gfirlahu dina salat jenazah, jangan naonan atuh. Itu kan sudah jelas, sebetulnya sudah jelas bagi orang yang jelas, ya. Ya, bagi orang yang enggak buta, yang melihat itu sudah jelas. Kan di dalam salat jenazah setelah takbir ketiga kita membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kan jelas itu mendoakan untuk mayit. Nah, itu jelas itu. Lamun teu aya gunana jangan naon dibaca atuh. Lamun kalau tidak sampai buat apa dibaca? Kalau tidak ada gunanya buat apa dibaca? Kan jelas itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadi usahakan, apalagi orang tuanya yang sudah meninggal, doakan, itu sangat bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, wa inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Dan sesungguhnya hadiah, ya, hadiah orang-orang yang hidup untuk orang-orang yang mati adalah doa dan istighfar. Mohonkan ampunan. Kan kita nggak tahu orang tua kita sedang bagaimana di alam kubur, kita nggak tahu. Maka perbanyak istighfar untuk orang tua kita yang sudah ada di alam kubur. Kita doakan supaya beliau-beliau mendapatkan ampunan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dijauhkan dari segala yang yang merugikan, yang menyakitkan dari Allah Subhanahu, yang menyakitkan di alam kuburnya, dijadikan surga di alam kuburnya, dijadikan taman dari taman surganya Allah. Doakan, jangan lupa, ya. Laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena doanya orang-orang yang hidup, maka pasti binasa, ya, celaka orang-orang yang telah meninggal. Buat apa orang keur menang nikmat kubur kalau teh di alam kubur teh, atau keur menang siksa kubur, kita nggak tahu. Maka perbanyak doa, ya, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Itu mungkin sedikit pembahasan yang dibaca dari surat At-Taubah ayat 113. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan iman dan Islam, setelah panjang usia dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama sekarang baca tahlil. Nah, ini, ya, tahlil itu doa, ya, untuk orang tua kita, wabil khusus, ya, untuk guru kita Mama Zainal Abidin di Cirebon haulnya hari ini, dan untuk guru kita Al-Habib Alwi bin Ahmad Assegaf Kampung Situ Bogor haulnya hari ini, dan untuk orang tua kita semua, mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya oleh Allah, iman Islamnya, dan mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang membacakan zikir dan doa untuk beliau-beliau, kita mendapatkan curahan-curahan rahmat, barokah, syafaat dari beliau-beliau, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.